Makanya Pak Deddy Corbuzier, ya, saya pernah tampil sekali di dalam tayangan Deddy Corbuzier melalui Patgo di situ. Melalui video ini, saya memberikan tantangan terbuka kepada Deddy Corbuzier. Anda sebagai podcaster, YouTuber, ya, dengan subscriber terbanyak di Indonesia 30 juta lebih, Pak Deddy, mau nggak kamu, ya, untuk membantu kami ini membuat berita-berita korupsi, berita-berita ketidakadilan di masyarakat, ya, melalui podcast Anda. Selamat pagi teman-teman, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, sekarang ini jam 3 pagi, saya nggak bisa tidur lagi dari tadi. Saya terus memikirkan, bahkan dalam tidur saya memikirkan bagaimana ini menyelesaikan masalah di Indonesia, di mana Indonesia ini sekarang terjerat banyak korupsi dan banyak pula pejabat-pejabat tinggi di kepolisian, ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di kepolisian yang menjadi oknum, teman-teman, ya. Bahkan yang saya bilang dalam video saya kemarin, Jenderal Bintang 2 sudah jelas-jelasan membuat kabur banyak DPO, investasi bodong, dan membuat hilang banyaknya aset-aset yang disita, ya. Bukannya ditindaklanjuti laporan saya, malah orangnya dipindah dan dinaikkan bintang 2 di situ, ya. Jadi saya benar-benar khawatir dengan keadaan Indonesia, ya. Saya nggak mengkhawatirkan diri saya sendiri, teman-teman. Walaupun istri saya, anak saya semua udah bilang, Alvin, urusin tuh ginjal dulu, ya kan. Dan bahkan hari Jumat kemarin saya cuci darah, saya sempat ngedrop lagi, di mana jantung saya nggak kuat, tensi ke 250 di situ. Saya sempat tidur, kehilangan kesadaran di situ, dan akhirnya sempat di stop sementara, tarik darahnya sampai tensi saya membaik, baru dilanjutkan lagi, teman-teman, ya. Cuma di dalam situ saya tahu bahwa saya mungkin kalau saya nggak transplantasi, peluang hidup saya nggak lama. Cuma saya nggak terlalu memikirkan tentang diri saya, karena saya dalam hidup ini saya sudah merasa puas. Saya dalam hidup ini merasa sudah cukup, ya, cukup dalam hal apa yang saya inginkan tuh udah tercapai gitu, ya. Jadi saya mau meluangkan sisa waktu saya tuh buat Indonesia. Saya mikir apa yang bisa saya perbuat untuk Indonesia dan bagaimana kita bisa merubah, ya. Banyak orang garis keras mau merubah Indonesia dengan revolusi, teman-teman. Jadi menurut mereka kalau nggak ada perang ini nggak akan bisa berubah gitu. Tapi bagi saya dan mungkin mayoritas masyarakat Indonesia, kalau terjadi revolusi pasti yang menjadi korban itu minoritas, ya. Itu yang saya lihat dari tahun 98 dan sebelum-sebelumnya, ya. Jadi jujur saya nggak mau itu terjadi. Dan saya berpikir saya harus berusaha agar supaya Indonesia ini bisa berubah tanpa revolusi, tanpa kehilangan nyawa. Karena nyawa yang hilang itu pun juga nanti nyawa saudara kita. Dan saya berpikir bagaimana caranya, ya. Saya berkesimpulan dalam pemikiran saya, satu-satunya cara paling efektif adalah no viral no justice di situ. Lalu saya melihat bagaimana di dalam no viral no justice, teman-teman, ya, terjadi penyensoran secara informal. Apa itu penyensoran secara informal? Jadi bukan penyensoran yang disuruh sama KPI, tapi atas keinginan pihak-pihak tertentu, dia bilang ke media pers untuk diturunkan. Jadi contoh, teman-teman, ya, kasus Sinarmas itu si Freddy, ya. Kita coba masukin Detik, Kompas, semua nolak. Ya, kenapa? Mereka sensor itu berita. Mereka nggak mau berita Sinarmas karena Sinarmas ngiklanin di mereka jor-joran, keluarin uang biaya marketing untuk membayar media itu membuat promosi tentang Sinarmas. Jadi otomatis mereka nggak mau membuat berita di situ yang kontraproduktif dengan promotion tersebut, dan akhirnya menolak berita-berita yang kira-kira negatif tentang Sinarmas. Nah, itulah yang saya bilang penyensoran secara informal, teman-teman, ya. Atau ada berita naik di TV One News kemarin, kita sempat naikin, di take down dalam waktu hitungan jam, ya. Jadi mereka diteleponin sama pihak dari Sinarmas untuk men-take down. Inilah yang disebut penyensoran secara informal. Hal yang sama, berita terhadap Polri yang negatif pun, ya, itu sudah ada oknum-oknumnya, pihak-pihak tertentu yang langsung men-take down dan kadang mengancam, ya. Jadi beberapa media itu datang ke saya bilang, Pak Alvin, saya nggak berani lagi pasang nggak berani lagi pasang postingan tentang berita Pak Alvin, karena berita Pak Alvin itu keras, katanya. Keras, kami ditegur sama Polri di situ, ya. Ya gimana ya, saya juga nggak bisa maksain dia kan. Akhirnya saya berpikir, teman-teman, ya, bahwa satu-satunya jalan untuk membuat no viral no justice itu jalan adalah saya mengingatkan kepada seluruh warga Indonesia
masyarakat Indonesia yang mempunyai media sosial. Media sosial ini is a power. Saya melihat bahwa ini power ya. Jadi saya harus menggugah. Ya, nomor satu yang saya harus gugah dari King of Media Sosial itu adalah Deddy Corbuzier. Makanya Pak Deddy Corbuzier ya, saya pernah tampil sekali di dalam tayangan Deddy Corbuzier melalui Patgo di situ. Melalui video ini, saya memberikan tantangan terbuka kepada Deddy Corbuzier. Anda sebagai podcaster, YouTuber ya dengan subscriber terbanyak di Indonesia 30 juta lebih. Pak Deddy, mau nggak kamu ya untuk membantu kami ini membuat berita-berita korupsi, berita-berita ketidakadilan di masyarakat ya melalui podcast Anda. Gini ya Pak Deddy, sorry ya. Saya ini sebelumnya sudah banyak membantu masyarakat dan ingin membantu masyarakat. Tetapi perjuangan saya belum maksimal. Kenapa? Karena saya berusaha masuk ke media sosial Anda dan Anda menolak. Ya, ini bukan hoax. Saya sudah berusaha. Saya ada bukti chat WA-nya di mana saya chat WA ke Patricia Go untuk meminta Anda, ya kan, membantu saya di situ. Ya, di dalam membantu masyarakat loh, bukan Alvin Lim loh. Di sini bukan kasusnya Alvin Lim yang Anda akan broadcast, tapi kasus masyarakat Indonesia, ya terutama investasi bodong dan kasus-kasus lain di situ ya. Tapi Anda membalas WA-nya ke Patricia Go, Anda takut, Anda bilang nggak berani podcastin saya karena saya bertemu dengan Habib Rizik. Saya jelaskan kepada Anda, Pak Deddy Corbuzier ya, saya ketemu Habib Rizik karena waktu itu ada pembunuhan 6 syuhada dia, pengawal dia, ya, dan saya mau menawarkan jasa saya, apakah dia mau menggunakan saya sebagai kuasa hukum terhadap keluarga-keluarga tersebut, karena keluarga-keluarga tersebut kan saya nggak kenal di situ. Makanya saya datanglah ke sana dan saya tawarkan, dan beliau menolak. Beliau bilang untuk perlawanan hukum di Indonesia sudah pada titik final dan klimaksnya dia, jadi dia sudah tidak mau. Mungkin dia mau ngejar secara internasional atau nanti di akhirat sama Tuhan, saya nggak tahu. Dan saya hormati keputusan beliau. Tapi ketika saya keluar dari situ, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menyelewengkan pertemuan tersebut dan dibilang saya memberikan penghargaan kepada dia. Bukannya saya nggak mau memberikan penghargaan atau benar nggak saya mau memberikan penghargaan. Lah saya kenal dia aja, ketemu baru saat itu, baru sekali kok. Kan nggak mungkin saya memberikan penghargaan ke dia. Tahu aja enggak bahwa hari itu ada Lius mau memberikan penghargaan ya. Jadi dalam hal tersebut tentu saja saya dan Pak Habib Rizik juga mengalami kerugian dalam hal ini, karena bukan itu yang kami bicarakan ya. Nah, apalagi sampai ke Anda ya yang menyangka bahwa saya adalah orang garis keras ya. Itu saya lebih bingung lagi. Gimana orang garis keras? Ya, gue sama sekali nggak pernah melakukan kekerasan ya terhadap orang, nggak pernah gue melakukan kekerasan. Walaupun saya ini karateka ya, jebolan karateka dan mengajar karateka juga dulu ke satpam, tapi saya ini nggak pernah menggunakan kekerasan kepada siapapun ya. Itu the last resort saya, itu nggak mungkin gitu loh, kecuali nyawa saya terancam ya. Nah, dari situlah Pak Deddy, saya melihat, mohon maaf ya, saya mengkritik Anda nih, Anda ini kayak orang banci ya, Anda ini kayak banci. Saya tahu badan Anda ini gede, berotot, kuat. Kamu tonjok saya mungkin saya mati ya. Tapi mohon maaf Deddy Corbuzier, sikap Anda dan tingkah laku Anda itu kalah sama banci. Banci masih lebih berani daripada Anda ya. Jadi Anda seorang yang jantan, maskulin, tapi perbuatannya banci. Kenapa? Lu punya ya podcaster nomor 1 di Indonesia, tapi gue lihat podcast lu isinya nggak jauh dari interview pejabat-pejabat dan hal-hal yang menyangkut selangkangan. Termasuk lu tanyain kayak, apakah Livi Renata masih perawan atau enggak? Lu tuh punya bini, lu punya tunangan, lu ngomong kayak begitu, apa lu nggak takut menyinggung tunangan lu? Walaupun gue tahu dia mungkin tahu bahwa itu demi entertainment, tapi apa lu nggak jaga perasaannya dia? Ya, jadi gue sangat sayangkan si Dad gitu loh. Lu punya sebuah harta karun lah istilahnya ya, yang bisa lu pergunakan untuk membantu rakyat Indonesia. Tapi tidak, lu hanya menggunakan podcast lu untuk cari duit ya, dan bikin orang seneng dalam hal negatif seksual ya. Makanya abis ini kan si Livi Renata gak pernah muncul lagi kan di lu punya podcast kan. Kok anak cewek, anak gadis masih usia belia lu tanyain kehilangan perawannya kapan lah. Nggak jauh-jauh dari selangkangan isi podcast lu.
Gue berapa kali gue lihat di situ kan, bukan cuma itulah ya, banyak tuh Dinar Candy apa yang lu expose selangkangan terus gitu loh. Gue heran sama lu, ya apakah hidup lu itu nggak lebih dari selangkangan ke selangkangan, ya kan? Nggak ada niat lu untuk bantuin masyarakat Indonesia. Kenapa seperti gue yang membela masyarakat Indonesia, lu nggak mau bantu? Mungkin kalau lu bantu, ya kan, banyak masyarakat yang bisa dapat kasusnya itu selesai, Dad. Ya, lu seorang kolonel tentara lu, tapi masih takut sama kayak begitu. Gua aja berani keluar. Sesuatu yang nggak bener ya, yang fakta kita keluar. Tapi kalau memang bukan fakta, lu bilang sama gue yang mana yang bukan fakta di situ, ya. Nanti gue tunjukin bukti-buktinya, Dad, di situ bahwa gue ini selama ini selalu bicara kebenaran. Gue cuma mau ya, lu bantu masyarakat. Hidup gue gak lama, Dad. Gue pengen kalau gue mati, lu tuh berani bela masyarakat. Uya saat ini berani, tapi subscriber dia tuh 1/10 subscriber lu. Gue udah lihat subscriber dia tuh sekitar 3 juta. Lu tuh 33 juta, bos. Ya, dia aja berani. Ya, kita tuh orang keturunan. Gua orang keturunan, si Uya atau si Surya itu juga orang keturunan. Gue respect dia. Lu juga orang keturunan. Gue pengen kita orang-orang keturunan itu punya jiwa nasionalis, deh. Jangan cuma lu pakai kehebatan lu untuk cari duit. Duit itu gak lu bawa mati, Dad. Gak lu bawa mati. Lu mati juga nanti masuknya ke peti mati 1x2 meter, gak lebih. Lu mau bawa berapa triliun di peti mati lu? Gak bisa. Ya. Jadi saran gue, Dad, selagi kita masih hidup, lu bantu mereka. Lu bantu masyarakat Indonesia. Gue gak minta lu bantu gue. Gue bukan pejabat. Gue bukan orang partai. Gue gak butuh suara masyarakat. Gue gak butuh popularitas. Yang ada gue ngomong-ngomong kayak gini, besok gue masuk penjara, atau gue dibunuh orang, ditembak orang. Gue siap gitu loh. Sama aja kok mati ditembak orang atau mati di penjara, sama mati karena gagal ginjal ini nih, sama aja ujung-ujungnya. Ya tapi minimal sementara kita di Indonesia, Dad, sementara kita masih hidup, kita bantulah masyarakat lah. Kita bikin Indonesia ini bisa bebas, bisa merdeka, Dad, dari korupsi, merdeka dari oknum. Lu denger gak Mahfud MD itu? Dia cerita. Mahfud tuh cerita. Semua dari kejaksaan, kehakiman, kepolisian, ya bahkan pengacara-pengacara. Itu banyak yang sudah jadi oknum. Ya sekarang kayak lawyer-lawyer. Kalau dia gak main duit, gak nyogok, gimana dia bisa menang? Ya, di situ polisi tuh lu lihat. Yang cepet naik pangkat kayak Wisnu, ya. Dugaan gua itu dia naik pangkat cepet karena sering nyogok, sering nyuap ke atasan. Di situ makanya bisa naik pangkat, Dad. Di situ ya. Mungkin lu pun juga tahu, tapi lu nggak berani ngomongin hal itu. Gua berani. Gua mau di penjara besok, gua siap. Ya. Kalau nyawa seorang Alvin Lim perlu hilang, biar Indonesia bisa merdeka dari korupsi, gua kasih, Dad. Gua kasih. Walaupun anak dan bini gua nggak rela, gua kasih nyawa gua. Karena gua tahu yang gua lakukan ini, kalau gua bisa bikin Indonesia ini bebas dari korupsi, ya kan? Anak dan bini gue juga happy di situ. Dan bukan cuma dia, seluruh masyarakat Indonesia dapat impaknya di situ. Gue heran, Dad. Lu badan gede, kata lu nyalinya gede, ya. Lu pakai baju-baju tentara. Tentara itu belain Indonesia. Tapi dalam perbuatan lu, ya, konten-konten lu kagak ada yang bermutu, Dad. Gak ada yang bermutu, gue lihat. Mana ada yang mengedukasi, menginformasi masyarakat? Gak ada. Ya, kalau nggak jilat pantat pejabat, ya kan, di situ supaya lu kayak wawancara Prabowo terus lu dikasih kolonel, ya kan? Ya, selangkangan. Gak jauh-jauh dari situ. Coba lu kasih tunjuk gua, ya kan? Mana konten lu yang mendidik masyarakat, yang mencerahkan masyarakat, yang membantu menghilangkan korupsi? Ada nggak, Dad? Itu pun kalau ada, gue bilang cuma satu, yang ada gue di situ sama Pak Go. Ya, kita belain investasi bodong. Selain itu kagak ada, Dad, gue lihat. Ya, konten-konten lu itu iklan yang orang bayar lu berapa ratus juta, mungkin lu baru tayangin di situ ya. Kalau ke gue nggak, gue memang gratis karena kan memang ini buat masyarakat. Nah makanya lu kagak mau kalau gratis-gratisan kayak begitu. Atau menurut lu nggak naikin rating, menurut lu nggak cantik topiknya. Karena yang disukai sama masyarakat Indonesia yang nggak jauh-jauh dari selangkangan sama buah dada di situ ya. Itu hal-hal yang nggak berfungsi, Dad, menurut gue itu buat masyarakat. Ya cobalah lu camkan kata-kata gue ini. Ya gue minta tolong sama lu, Dad.
gue minta tolong. Kalau hidup gue gak lama, lu tuh harus bantuin masyarakat Indonesia. Ya, lu badan lu kuat, lu gak ada penyakit. Gue yakin lu masih puluhan tahun lu bisa hidup. Ya, jangan cuma cari duit, Dad. Duit lu udah banyak. Lu udah punya Ferrari, lu udah punya rumah, lu udah punya banyak yang Tuhan udah kasih ke lu. Ya, dan gue gak tahu Tuhan lu yang mana. Lu dulunya Kristen, sekarang lu ke Islam, ya. Tapi manapun Tuhan lu, gue yakin baik Muslim maupun Kristiani tidak mengajarkan sesuatu yang buruk, ya, dan tidak menghalalkan yang namanya korupsi, Dad, di situ. Jadi gue rasa kalau lu lakukan itu, lu tuh bukan hanya mendapat pahala di dunia ini, tapi lu dapat pahala di surga nanti, Dad. Ya, mungkin dapat 77 cewek di sana, ya. Gue nggak ngerti dah di situ. Tapi apapun itu, ya, Deddy Corbuzier, gue encourage lu nih, gue tantang lu nih untuk berani, ya, untuk berani menggunakan podcast lu untuk sesuatu yang membantu masyarakat, Dad. Ya, bantu Indonesia ini terlepas dari revolusi. Gue yakin kalau ya Indonesia di hukumnya nggak berubah, cepat atau lambat garis keras akan menang hati mayoritas masyarakat. Karena masyarakat ini tiap hari merasakan penderitaan penjajahan mereka di bawah oknum. Ya, contoh oknum polisi menjajah mereka. Kenapa saya bilang menjajah? Ya iya, dia tawuran, kenakalan remaja, masih di bawah umur, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke kantor polisi, dikebukin di situ, ya, dikebukin orangnya. Terus orang bukan pelaku, Peggy, namanya sama, Peggy tangkep, ya kan, siksa di situ. Saka Tatal juga bilang disiksa, dikasih minum air kencing. Apakah itu bukan pemaksaan dan penjajahan? Ya, jadi seperti kata Presiden Soekarno zaman dulu, ya, tuh bapaknya si Megawati itu ngomong bahwa di dalam waktu ke depan perjuangan kita bukan melawan penjajah asing, tapi melawan saudara sendiri. Nah, itulah yang menjadi akar nantinya revolusi. Ya, saya nggak mau itu. Saya nggak mau. Karena kalau ada revolusi itu, kerugian yang Indonesia alami itu, keterbelakangannya akan makan berapa puluhan tahun itu. Ya, ekonomi dan lain-lain akan terbelakang. Jadi saya minta tolong, Dad, ya. Coba, lu berani nggak terima tantangan gua? Lu mulai lakukan perjuangan melawan para mafia-mafia hukum. Ya, lu badan lu maskulin, ya toh, jangan sampai dong jiwa lu dan semangat lu dan keberanian lu cemen. Ya, masa nyali lu cemen kalah sama Alvin Lim yang lebih kecil dari lu? Ya kan, lu fitness tiap hari untuk apa? Untuk kesenangan diri lu doang. Lu gak mau bantu masyarakat-masyarakat tertindas. Ya berarti kan lu cemen, bos. Lu banci. Kalau lu banci, berikutnya gue datang ke sana, gue kasih lu rok satu, ya, lu pakai. Lu mau warna apa? Lu kasih tau gue dah. Di situ gue beliin. Ya, mau rok Hermes kek, mau rok Louis Vuitton, gue beliin buat lu, bos. Kalau memang lu ternyata banci, ya, nggak berani, ya sudah, gue beliin aja udah. Ya, lu kasih tau gue deh mau warna apa, mau bentuk kayak gimana roknya. Ya, gue tantang lu gitu lu berani nggak? Lu jantan nggak? Lu laki-laki bukan, Dad. Ya, nggak usah lu pakai itu seragam kolonel. Lu seragam kolonel nyali lu tuh nggak ada 1/1000-nya gua, bos. Lu ngomong kayak gua aja nggak berani. Kalau lu nggak berani ngomong kayak gua, ya undang gua di podcast lu. Biar gua bongkar borok-borok mafia-mafia agar supaya gaungnya kuat, Dad. Ya, kita gunakan Novirano Justice ini karena hanya itulah satu-satunya cara dan strategi secara damai dan diperbolehkan oleh hukum, dan bahkan Presiden Jokowi pun mengamini di situ, ya, memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk kita berbicara. Hanya itulah alat perlawanan kita, Dad, saat ini. Ya, saat ini itu nggak ada lagi yang lain. Ya, jadi gue minta, Deddy, ayolah, lu beranilah. Ya, jangan jadi banci. Jangan jadi cemen di situ. Ya, oke. Gua nggak mau panjang lebar. Ya, gua yakin lu ngerti apa maksud kata-kata gua di sini, ya. Dan gua kasih tau lu, Dad, ya. Gua sampai sekarang nggak subscribe lu, karena menurut gua, ya, subscribe dari YouTube lu tuh isinya selangkangan yang bisa ngerusak mental gua. Ya, nggak jauh-jauh dari lu jilatin pantat pejabat-pejabat, ya. Gue gak mau ke situ, gue gak mau nonton konten-konten gituan. Tapi kalau suatu saat, ya, lu masukin konten-konten yang perjuangan untuk membela masyarakat, Dad, gue akan subscribe lu. Ya, padahal gue tuh bangga sama lu loh. Ketika lu undang gue sama Pat gue ke podcast lu itu, fotonya itu gue masukin di Facebook. Ya, jadi halaman depan, jadi foto utama, ya,
Facebooknya LQ Indonesia Law Firm, Dad. Ya, karena gue bangga sama lu bisa hebat gitu loh, ya bisa punya 33 juta penonton. Tapi setelah lu menolak gue untuk hadir sebagai narasumber, ya ke Petgo di situ, gue mulai melihat dan gue mulai gak respect sama lu, mulai gak respect. Sorry ya, gue mungkin gak banyak kenal lu di situ, tapi dari satu hal itu aja, gue melihat diri lu egois. Diri lu egois. Lu gak berani menginvite seseorang narasumber yang mana dalam hal itu, ya lu gak perlu keluar duit. Bukan berarti gue minta tolong terus lu keluar duit, lu jadi rugi. Gak ada kerugiannya buat lu. Tapi lu gak mau melakukan itu, walaupun lu tahu konten-konten gue dan yang gue lakukan ini untuk bela para masyarakat. Ya, bela masyarakat. Gue jam 3 pagi aja nih gak bisa tidur. Ya, kebangun terus. Mimpinya mimpi buruk terus, dan gue mimpinya ini selalu bagaimana ini Indonesia. Ya, dan bagaimana ini oknum-oknum Polri di situ. Karena mereka ini yang paling sering nampak. Berita-berita buruk mereka pun juga nampak di situ di masyarakat. Ya. Selesai satu, Afif Maulana, sekarang muncul lagi berita baru. Ya, di mana polisi itu minta pungli receh di Tanjung Priuk, ya. Banyak dah itu memang institusi bermasalah. Tapi herannya institusi itulah yang bermasalah, itu yang dipakai sama pemerintahan. Ya, bahkan sampai nanti Gubernur Jawa Tengah, ini rencananya Kapolda Jawa Tengah lagi. Gua ampun deh. Karena Kapolda Jateng yang sama, ya, itu gua kemarin ini WhatsApp dia, kasih tahu dia tempat-tempat bener judi, dia balas juga kagak. Ketika gua naikin berita udah viral, baru dia kebakaran jenggot, dia cek. Dia bilang ketika dia cek nggak ada, tapi dia cek siang-siang, ya siang-siang kagak buka lah. Orang buka perjudian itu malam sampai pagi di situ. Lucu lah itu. Makanya nanti ini kalau Gubernur Jawa Tengah dari polisian, KPK dari kepolisian, waduh banyak banget dari kepolisian dah, pusing di situ, ya. Dan gua rasa nanti kedepannya pemerintah, masyarakat akan lebih merasakan. Sekarang ini masyarakat udah mulai sadar nih, ya, udah mulai sadar. Ya, dari kasus-kasus Vina, kasus-kasus Freddy Sambo, kasus Teddy Minahasa, mereka mulai lihat di situ. Dampaknya mereka mulai rasakan. Yang banyak ke kantor polisi bikin laporan nggak jalan. Ya, laporan saya pun di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan, yang gue selalu ngomongin, dan saya sudah ngomong ke Kapolri, saya sudah ketemu Kabareskrim, saya sudah ketemu Karo Asidik, saya udah bikin surat resmi. Ya, itu kasus dari tahun lalu, kasus sepele loh, pencurian mobil. Curi mobil itu 1 bulan, 2 bulan lu mau selesai bisa, oke lah maksimum 6 bulan. Ini tahunan bos, udah tahun kedua, udah 2 tahun, nggak selesai. Ya, jadi lu bisa bayangin dong, kalau polisi aja, kasus sepele kayak pencurian mobil sama pembakaran bakar ruko, ya, yang dimana nggak ada musuhnya, nggak ada lawannya loh. Ya, bukan ini melawan konglomerat atau melawan 9 naga. Itu aja polisi nggak bisa selesaikan udah 2 tahun. Coba lu bayangin gimana kasus-kasus tambang, kasus-kasus yang rumit kayak begitu kan, nggak mungkin selesai lah. Akhirnya nggak ada, lu diperes di situ sama oknum-oknum polisi. Nah inilah kenapa gue teriak. Ya, saya bilang nih Pak Presiden ya, supaya Anda tahu kelakuan kepolisian. Dan ini pun Listio Sigit sudah tahu. Listio Sigit sudah tahu. Saya udah WA dia suruh ke Kabareskrim. Saya udah ke Kabareskrim. Sama Kabareskrim disuruh buat surat aduan. Sudah saya buat surat aduan. Sudah ketemu dia. Terus akhirnya itu ketemu Karo Asidik, dimintain surat lagi. Ya, untuk ke Karo Asidik. Gua udah bikinin lagi. Ya, dan sejak hari itu sudah 4 bulan berjalan. Sejak saya kasih surat. Ada perkembangan gak? Kagak. Gua tanya SP2HP juga gak dikasih. Lu bayangin. Orang yang di bawah, penyidik-penyidik di bawah, sama Kabareskrim gak takut. Sama Kapolri kagak takut. Karena dia punya duit. Kalau dilaporin, dia masuk ke Propam, paling disuap itu Propam, selesai. Urusan beres. Kenapa mesti takut sama pimpinan? Ya gue kasih tahu lu aja. Ya. Nah hal-hal seperti ini, Deddy Corbuzier, ini harus kita viralkan. Ya. Sehingga no viral no justice yang saya lakukan ini bisa lebih tajam. Gue minta ke lu dah. Ya. Kalau yang lain-lain tuh udah masuk. Yang lain-lain tuh udah siap dukung gue. Ya. Kayak Samuel Chris di situ. Kayak Uya Kuya. Ya. Kayak Refli Harun, kayak Leon Outpost, ya di situ udah banyak lah. Gue udah kumpulin podcaster lain yang siap demi negara ini, bos. Cuma lu yang nomor 1 malah pelintat-pelintut, ya, malah cemen, malah banci. Ya gue cuma mau kasih tau lu, kalau lu nggak berani, gue akan bikin podcast lagi dan gue akan beliin rok buat lu dan gue akan nyatakan bahwa lu banci terganteng se-Indonesia, oke?
Ya, ingat nih, Deddy Corbuzier. Yang kenal sama Deddy Corbuzier, tolong video saya ini sampaikan ke beliau. Ya, kalau beliau tersinggung dan mau laporin saya ke polisi, syukur, bagus, gue rela masuk penjara. Ya, Dad, lu mau penjarain gue rela masuk penjara, Dad. Asal lu bantuin masyarakat, Dad. Karena kalau gue di penjara, sudah nggak ada lagi yang keluar-keluar. Gue mau lu yang keluar-keluar, gantiin gue. Ya, jadi gue bisa resting. Gue bisa istirahat tiap hari. Gue nggak perlu pusing stres masalah hukum di Indonesia, masalah korupsi di Indonesia ini, ya. Karena kalau nggak ada yang peduli, nggak ada yang cinta sama tanah air, ya mau jadi apa ini negeri kita? Gue aja 10 tahun ke Amerika, balik ke Indonesia, gue mau mengabdi di Indonesia, ya. Kita harus cintai tanah air ini. Ya lu bisa jadi kaya, follower lu juga 33 juta, kan orang Indonesia toh. Ngasih lu duit tuh, dari situ lu bisa dapat AdSense. Masa lu gak punya tanggung jawab balik untuk membela mereka? Berarti lu banci kelas kakap dong, ya. Oke, thank you. Salam cerdas hukum masyarakat. Masyarakat terus bantu kami, bantu viralkan konten-konten orang gila ini ya. Demi apa? Bukan demi saya. Konten ini kalau viral, Alvin gak dapat duit. Bukan dapat duit di situ, ya. Dan juga ya, saya itu gak cari suara. Saya gak minta suara. Saya bukannya mau jadi famous, tidak. Ini adalah untuk melawan oknum-oknum koruptor, oknum-oknum brengsek. Oke, teman-teman. Terima kasih. Salam cerdas hukum.